belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Latifah Dinar. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu teman-teman kiat-kiat supaya kita dapat tiket free pass buat masuk surga dari pintu mana aja, terutama buat wanita-wanita. Langsung aja ya kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga malam ini kita bisa kumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majelis ini. Dan tak lupa marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang berada di bawah naungan beliau sampai hari akhir kelak. Oke teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya akan membawakan tema yaitu ketika wanita bebas masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Gimana tuh, bisa dibayangin kan kita wanita dikasih tiket nih sama Allah, bisa milih masuk pintu surga dari pintu mana aja. Kalau teman-teman yang perempuan-perempuan kayak jadi primadona di dunia aja udah dipuji kayak gitu, udah di sanjung-sanjung kayak gitu sama orang, gimana kalau kita jadi primadona nanti di hari akhir? Masya Allah. Nah di sini ini kita akan membawakan hadis, dan ini hadis ini tuh menu utama ya, jadi nggak boleh dipilih, jadi ini harus dilaksanakan karena ini kunci. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Nah, kita para wanita di sini tentunya beruntung ya, karena bisa mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Kita mendapatkan kesempatan untuk masuk surga dari pintu mana saja. Kita yang dulunya mungkin bergelimang dosa, yang dulunya mungkin masih membuka aurat, yang dulunya mungkin masih banyak maksiat, tapi dengan hadirnya hadis ini kita tuh bisa mengesampingkan masa lalu kita, dan kita bisa mendapatkan keberuntungan dari hadis yang telah Rasulullah SAW tadi katakan. Selanjutnya mungkin kita bahas satu persatu tentang poin-poin dari hadis tadi. Tadi yang pertama, amalannya apa sih? Menjaga salat 5 waktu. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW cuma menyebutkan sholat 5 waktu. Beliau ngasih kita kemudahan. Beliau nggak nyebutin kita sholat duha, nggak nyuruh kita sholat tahajud, nggak nyuruh kita sholat witir. Hanya menjaga sholat 5 waktu. Kurang baik apa coba kan di hadisnya? Nah, tapi wanita yang baik, dia akan istiqomah memegang sholat 5 waktu, dan dia akan menambahkan amalan-amalan yang lainnya. Dia akan pegang erat-erat hadis tersebut, tapi dia tidak lupa amalan-amalan lainnya dilakukan. Jadi dia akan terus menambah amalannya, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lain. Nah, dan kalau kita menjaga sholat 5 waktu baik-baik itu, para ulama juga sepakat ya, kalau misalkan kita meninggalkan 1 kali sholat saja itu sama saja dosanya tuh lebih besar daripada zina. Nah, poin yang kedua ya, ini amalan selanjutnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Lagi-lagi di sini kita dikasih kesempatan sama Allah, kayak Allah cuma nyuruh kita puasa di bulan Ramadan aja. Di sini nggak disebutin kita suruh puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa Arafah dan lain-lain. Jadi sayang banget kalau misalkan Allah udah kasih kemudahan kita buat ngakuin puasa Ramadan, tapi kita nggak bisa ngakuin itu dengan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya poin yang berikutnya yaitu adalah menjaga kemaluan. Ini adalah hal yang
penting ya yang perlu kita jaga baik-baik. Kita tahu ya bahwa sekarang ini zaman sekarang banyak banget terjadi perselingkuhan. Iya, benar. Merasakan ya Mas? Enggak. Oh enggak. Oh iya. Kalau menurut kalian tuh kalau perselingkuhan yang salah laki-laki apa perempuannya sih? Nah, oke, kita setuju. Kita di sini setuju yang salah dua-duanya karena benar. Misalnya nih, anggap aja yang salah laki-lakinya. Tapi kalau misalnya perempuannya itu nggak ridho, kan nggak ada juga nih perzinaan yang terjadi ridho sama ridho. Tidak akan terjadi kan kalau misalkan yang satunya nggak ridho itu perzinaan, bukan perzinaan, itu namanya dicabuli gitu kan kalau yang satunya nggak ridho. Tapi kalau perzinaan itu terjadi dua-duanya sama ridho, jadi itu jadi perzinaan. Sama-sama mau. Jadi kedua belah pihak tidak bisa menjaga baik-baik, tidak bisa menjaga kemaluannya dengan baik. Makanya di sini kita perlu introspeksi diri. Jadi sama-sama punya dosa yang lalu biarlah berlalu. Nah sekarang kita membuka lembaran baru. Terus pokoknya tuh menjaga kemaluan adalah harga mati. Karena ini merupakan salah satu sifat yang nggak bisa dipisahkan dengan sifat-sifat orang yang beriman dan memiliki iman yang bagus. Dalam surat Al-Mu'min ayat 5 Allah juga menjelaskan bahwa orang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya, dan ini adalah karakter yang sejalan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu wanita-wanita yang nantinya bakal menjadi calon penghuni surga, insya Allah, amin. Amin. Yang akan menjadi calon penghuni surga itu bisa masuk dengan tiket tadi kalau kita menjaga kemaluan kita dengan baik-baik. Karena itu ya teman-teman semuanya, sayang banget kalau misalkan hanya karena nikmat sesaat di dunia kita bisa terancam nggak dapat surga, nggak dapat yang di sini dengan karena kita melakukan zina itu tadi, karena kita nggak bisa menjaga kemaluan kita. Sayang banget. Nah, yang poin yang terakhir ini yaitu taat kepada suami. Buat teman-teman nantinya, yang dimaksud taat kepada suami itu kita taat kepada apapun perintah suami selama itu tidak melanggar maksiat. Calon-calon suami setuju nggak? Setuju dong. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di situ menyirikan Allah. Jadi pokoknya kalau misalnya suami itu memerintah, pertanyaan kita cuman ini maksiat apa enggak, bukannya kita aku nggak bisa, itu bukan aku bisa nggak ya, tapi pertanyaan cuman ini maksiat apa enggak. Kalau maksiat nggak boleh jalanin, kalau nggak maksiat dijalanin, kayak gitu aja. Jadi harus patuh. Setuju? Nah, jadi dalam hadis itu tadi yang sudah dibahas tadi apa aja tadi amalannya? Yang pertama sholat waktu, terus yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluan, yang terakhir menaati suami. Nah, amal-amal tadi tuh banyak jadi pertanyaan kayak kok cuman itu aja sih, yang lain mana? Wanita kan juga wajib bersedekah, juga wajib zakat, juga mau haji, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena para ulama di sini tuh sepakat ya, para ulama sepakat bahwa empat amalan tadi itu merupakan induk dari amalan-amalan lain. Contohnya nih, yang pertama menjaga sholat 5 waktu. Pasti seseorang yang menjaga sholat 5 waktu, dia pasti nggak akan suka melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Dia nggak suka menfitnah, adu domba, gibah, dan menjaga lisan. Jadi keempat amalan tadi tuh induk. Kalau kita udah bisa megang empat amalan tadi dengan erat-erat, niscaya kita akan bisa melaksanakan amalan-amalan lainnya dengan gampang. Dan kita akan memiliki sikap yang kita bisa menjaga lisan, kita bisa sholatnya benar, khusyuk. Jadi empat amalan tadi tuh nggak main-main, karena ini adalah induk-induk dari kebaikan-kebaikan lainnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari ilmu yang saya sampaikan dan keterbatasan ilmu ini, semoga kita bisa mengambil kesimpulannya. Semoga Allah juga berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memahami dan menjalankan amalan-amalan ini dengan baik. Amin. Mungkin dari saya cukup itu.
Maaf apabila ada kesalahan dan keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, selamat